Jadi pada prinsipnya si FA tersebut sudah melakukan apa yang dia ucapkan, kan gitu kan. Tapi pertanyaan saya secara pribadi sebenarnya kepada teman-teman media di luaran sana, apakah sudah ada yang pernah melihat LP-nya? Udah pernah lihat belum? Ada yang udah pernah lihat LP-nya? Coba minta lihat LP-nya, coba suruh sebutkan pasal apa yang dilaporkan. Oke. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan, FA melaporkan saya secara pribadi dengan dugaan tidak pidana penghinaan ringan. Itu terkait dengan pasal 315 KUH pidana. Yang mana itu terkait dengan penghinaan ringan, ancaman hukumannya 4 bulan 2 minggu. 4 bulan 2 minggu. Apapun itu kita menghormati hasil daripada laporan itu. Dia kemarin kan laporannya semalam. Semalam itu berarti tanggal berapa itu? Tanggal 8, ya kan? Dia melaporkan tanggal 8. Saya ingin informasikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya saya secara pribadi sudah melaporkan FA. Secara resmi kita sudah laporkan, yang mana sebelum FA melaporkan saya. Di mana kami melaporkan pada tanggal 6 November 2024. Artinya kami lebih dahulu melaporkan FA. FA melaporkan saya dengan dugaan pasal 315 yang ancaman hukumannya tadi 4 bulan 2 minggu. Sementara saya melaporkan FA untuk pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang RKUHP, yaitu Undang-Undang ITE ya. Kita bicara tentang ITE ya, pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ini dia IP-nya. Ya, 2024 itu ya, 2023. Oke. Jadi atas laporan tersebut, maka saya secara pribadi sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa LP atau laporan polisi yang dilakukan oleh FA terhadap saya itu adalah kontralapor terhadap kami. Oke? Mungkin bisa jadi karena dia ada rasa khawatir tuh. Aduh, gue udah dilaporin lagi sama Pablo, kan begitu kan? Gue dilaporin lagi. Gue setidaknya ada pembelaan sedikit lah gitu. Jadi bukan gue yang membela diri, tapi saat ini FA sedang membela diri. Dia sedang membela diri karena kekhawatiran dia sudah saya laporkan. Oke? Nah, kembali lagi kalau kita bicara kalimat yang saya ucapkan di akun TikTok. Kan yang dipermasalahkan adalah akun TikTok. Di sana saya menyebutkan FA, saya sebutkan FA seperti perempuan. Jelas sekali saya mencirikan atau secara identik spesifik menyebut sifat-sifat atau gaya-gayanya. Yang mana gaya-gayanya sudah saya sebut, ada keponya, nyinyirnya dan lain-lain. Lalu saya sebutkan masalah seperti anak kecil juga saya sudah sampaikan, itu adalah bentuk kekhawatiran saya. Yang ketiga juga saya bilang yang tidak boleh dilawan itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa atau orang gila. Yang mana itu juga jelas saya sebut di situ karena saya sayang sama Farhad. Saya ingin dia untuk dibawa oleh teman-temannya ke psikiater. Jadi itu jelas sekali tertuang di sana, bahkan saya sudah menjelaskan di akhir ada harapan yang saya sebut di sana. Mudah-mudahan ketiga-tiganya ini tidak terjadi. Jadi jangan sepotong-potong. Saya minta jangan sepotong-potong. Intinya apapun itu udahlah, nggak jadi masalah. Saya cuma berpesan kepada Menteri Keimigrasian dan Permasyarakatan tuh. Kalau atas laporan FA terhadap saya harus masuk ke dalam. Saya pastikan FA juga akan masuk ke dalam dengan LP tersebut, sehingga saya ingin dipersiapkan 2 orang untuk 1 kamar. Jadi saya pengen ketemu sama FA di dalam, nggak apa-apa. Saya ingin ketemu dengan FA, saya mau ketemu FA di dalam. Itu dia, kurang lebih. Mungkin mau kalau misalnya dipertemukan nanti, ya amit-amit juga ya, dipertemukan dalam satu sel abang dan FA. Ya. Apa sih yang pengen diobrolin gitu bang? Saya mau elus-elus dia, saya mau sayang-sayang dia. Saya udah bilang saya sayang sama FA ini. Ya, kita lihat aja. Kalau memang harus di dalam atas laporan FA terhadap saya,
Dan atas laporan saya terhadap FA juga, FA harus di dalam, ketemu di dalam, saya request satu aja. Saya minta FA satu ruangan sama saya. Oke? Kita lihat aja. Selain yang Abang sebutkan tadi, hal-hal apa aja yang menjadi dasar Abang untuk melakukan FA? Loh, pertama jelas sekali kalau dia bilang saya katanya pernah pinjam uang, kan itu ya. Katanya Pablo pernah pinjam uang sama saya. Saya pastikan tidak pernah sekalipun saya pinjam uang dengan yang namanya FA. Satu. Yang kedua, dia sebut saya dulu ditahan karena menyembunyikan barang bukti. Itu juga salah, itu juga bohong. Saya sudah konfirmasi, itu tidak benar. Bahkan dia sebut saya gara-gara saya ngomong ikan asin, saya masuk penjara. Itu juga tidak bohong. Itu juga tidak benar. Itu semua bohong. Intinya kami akan buktikan itu semua. Kami akan pastikan unsur-unsur dari tindak pidana yang kami laporkan tersebut terpenuhi. Begitu. Bang, mungkin kemarin juga Eva juga bilang ya, kita bahas soal yang pinjam itu. Eva dalam wawancara Eva juga bilang kalau Abang pernah pinjam 1 juta setelah keluar bebas dari penjara. Aduh, jangan bicara di saya pernah pinjam katanya 1 juta, buktikan. Kalau dia pernah ngomong dia buktikan. Nanti kan tunggu aja surat panggilan. Dia datang dia tinggal buktikan katanya saya pernah pinjam uang 1 juta kan. Tahu nggak kemarin itu ada orang UMKM yang sempat demo di tempat dia datang ke saya nggak punya uang, saya kasih 1 juta. Kan begitu. Sama aja itu. Jadi intinya udahlah buktikan. Kalau memang terbukti saya kasih 100 kali lipat tuh. Kalau memang betul gitu ya. Itu kembalikan lagi nanti ke kuasa hukumnya aja, tanyakan langsung sama yang bersangkutan. Ini sekarang kita fokus dulu ke urusan laporan polisi saya terhadap FA. Itu ya, terkait dengan itu. Tapi Bang, mungkin kan ini Abang sudah 2 hari ya melaporkan. Oh iya, duluan kita. Pablo tuh selangkah lebih maju. Ya, mungkin dapat info juga nggak sih soal dia kan mau ngelaporin Abang nih, setelah kemarin laporin Densu, laporin sekarang laporin Abang, tadi juga Aliansi Sumber Kudus juga melaporkan Densu lagi. Seperti apa sih Bang? Mungkin ini kan sebenarnya awal permulaan Agus, donasi per donasi. Nah, gini. Jadi kemana-mana, jadi menyerang personal juga. Jadi sebenarnya ini kan yang menilai kembali lagi warganet, yang menilai adalah netizen, gitu ya. Seorang advokat, profesional advokat ya, ketika dia menangani perkara, maka yang harus dia bicarakan di dalam ruang publik, dalam penanganan perkara tersebut harusnya spesifik, secara substansi. Kalau ada advokat atau lawyer yang ketika dia menangani satu perkara lalu melebar kemana-mana, itu yang harus dipertanyakan kepada yang bersangkutan. Kan begitu? Harus ditanyakan begitu. Kami di sini ini para advokat yang sudah memiliki jam terbang dan pengalaman. Kalau kami tanganin perkara satu itu aja yang kita bicarakan. Gak akan pernah kita keluar dari satu rangkaian peristiwa suatu perkara begitu ya. Kita nggak akan pernah keluar dari substansi. Kalau kita keluar dari substansi, disitulah menunjukkan ketidakprofesionalannya seorang advokat atau lawyer. Intinya sih poinnya itu aja. Bang, mungkin pesan-pesan apa sih yang pengen Abang sampaikan kepada FA nih? Kan dulu kalian, Abang dan FA kan juga teman baik ya, bisa Ya. Sampai sekarang saya juga masih berteman baik. Kalau dia nggak anggap saya teman ya nggak apa-apa. Yang penting nanti kan ketemu sama saya di dalam. Apa yang pengen Abang sampaikan? Saya mau sampaikan apa? Mau sampaikan sekarang di publik. Ya boleh. Makan yang banyak. Bangun tidur jangan lupa sikat gigi terlebih dahulu. Mau tidur jangan lupa cuci muka, cuci kaki. Tuh. Itu pesan saya untuk FA. Kalau untuk secara substansi hukum, maka ini adalah kuasa hukum saya. Silakan boleh pandangannya bagaimana? Gimana Bang? Bang Faris, mungkin untuk ancaman pidananya nih. Ya, si jadi FA ini sendiri seperti apa? Jadi gini ya, rekan-rekan media ya, sebelum kita bicara ancaman pidananya, kita perlu lihat dulu latar belakangnya ini. Sesungguhnya klien kami selama ini menahan diri untuk tidak melakukan proses laporan. Ini menjaga esensi persahabatan yang pernah mereka jalani dahulu. Namun dilihat lambat laun belakangan ini justru yang membingungkan. Terlebih, seperti kami ini sebagai seorang praktisi hukum yang menjunjung tinggi nilai moralitas, maka disebut adalah sebagai pemangku officium nobile, martabat yang mulia. Kita nggak boleh sembrono di dalam menyampaikan kata-kata, di dalam menyampaikan apalagi katakanlah ini ujaran-ujaran yang diduga patut menunjukkan satu kebencian, dilatar belakangnya dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya ini adalah bagian daripada
kerahasiaan antara klien. Kalau kita mengingat masa lalunya klien kami ya dengan FA ini ya, beliau itu kan adalah bekas kuasanya. Di dalam undang-undang advokat secara kode etik, pasca maupun sesudah atau sebelum, sebagai seorang lawyer harus menjaga kerahasiaan daripada klien. Etikanya begitu. Maka dibilang kita ini adalah officium nobile. Tentu kita juga kan adalah sebagai seorang advokat itu ikut memiliki kewajiban untuk menegakkan rule of law ya. Aturan hukum yang baik. Karena apa? Kita juga memberikan edukasi tatanan bagaimana masyarakat itu bisa menjalankan atau mentaati supremasi hukum. Tapi kalau ini akhirnya melebar ke persoalan masalah harga diri dan pribadi, ini yang membuat akhirnya klien kami terpaksa harus melaporkan ya yang bersangkutan FA oleh dasar di mana karena telah menyerang martabat dan harga diri, seperti dugaan yang menyebutkan bahwasanya pernah meminjam uang. Nah, terpaksa harus kami laporkan, yaitu menyangkut kepada pasal 27A ya, junto ke 45 ya Pak ya, berikut dengan 310 311. Ancamannya nggak main-main ya. Kalau tadi Pak Ketua mendapatkan informasi laporan yang dilayangkan kepada klien kami belum tahu nih laporannya ada apa nggak, atau teman-teman belum tahu ya. Artinya kami nggak tahu pasal berapa itu ya, kalaupun ada misalnya dugaan ancaman pidananya berapa. Tapi jelas pasal yang kami laporkan ini ancamannya 4 tahun ya, 4 tahun, 2 tahun ya, 2 tahun ya, sorry kami ralat 2 tahun dengan ancaman dendanya itu nggak tanggung ya, 400 juta ya gitu ya. Ada nggak duitnya? Nah, yang jadi persoalan adalah inilah yang sebenarnya perlu harus lebih berhati-hati kita di dalam menjaga tatanan kalimat, terlebih menyampaikan hal-hal yang sifatnya menyerang martabat dan harga diri. Seperti itu. Jadi terkait pertanyaan teman-teman ya, terkait ancamannya itu 2 tahun ya. 2 tahun dengan denda itu lebih kurang 400 juta. Bang, Begitu. banyak netizen yang membela abang nih, Bang Pablo, dengan melaporkan FA sendiri. Mungkin tanggapannya seperti apa? Ya jangan terlalu membela saya juga. Artinya begini, saya tidak sedang ingin dibela oleh banyak orang. Artinya saya lebih meminta netizen, ayo kita sama-sama lihat duduk perkaranya seperti apa. Benar nggak yang disebut-sebut saya nyenggol-nyenggol dia sejak awal? Kan saya nggak nyenggol-nyenggol dia sejak awal. Saya nggak ada ngegangguin urusannya dia. Tapi dia nyenggol-nyenggol pribadi saya. Artinya siapa yang memulai maka dia yang harus mengakhiri. Itu yang saya tekankan. Artinya kalau memang netizen mendukung saya, pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada netizen karena telah mendukung saya, karena telah melihat mana yang benar, mana yang salah. Netizen realistis kok. Saat ini netizen bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Gak perlu diarahkan juga kan begitu. Artinya kalau dalam hal ini seperti apa pandangan netizen, kita kembalikan lagi kepada netizen itu sendiri. Oke, Alina. Bang, abang sebagai kuasa hukum juga sebagai sesama lawyer satu aliansi juga ya. Profesi. Ya satu profesi dengan melihatnya gimana sih seorang lawyer yang harusnya fokus pada satu kasus jadi merembet kemana-mana, jadi membawa persoalan pribadi, menyindir di sosial media, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas juga, dan ya itu menjadi kemana-mana gitu, tidak fokus pada satu kasus yang. Jadi kalau menurut saya, kenapa Eva demikian? Itu karena dia memang mau merasakan bagaimana jadi seorang kriminal. Dia kan menyebut-nyebut mantan kriminal. Nah, mungkin dia mau merasakan bagaimana jadi kriminal. Nah, dalam kesempatan ini juga saya ingin sampaikan kepada yang terhormat Bapak Jenderal Agus dan Pak Oto, ya, saya mau booking kamar, boleh di Cipinang, boleh di Salemba, untuk 2 orang tahanan. Jadi kita akan lihat bagaimana mantan kriminal dan kriminal itu satu kamar di Salemba atau di Cipinang. Jadi ini perlu saya sampaikan, kenapa? Karena upaya hukum yang dilakukan oleh klien kami ini sudah melalui pertimbangan yang dalam. Dan karena rasa sayangnya klien kami ini kepada pelapor. Jadi karena pelapor ini sayang banget sama terlapor, makanya dia mau nanti di Salemba atau di Cipinang ini bersama-sama. Jadi itu pesan dari kami pesan untuk 2 orang tahanan dalam satu kamar.
Abang siap. Saya yang meminta kan. Iya. Kami yang meminta. Dan begini ya, teman-teman media ya. Memang kalau mau jujur, klien kami itu selama ini justru lebih banyak bersabar dan menahan diri. Tidak melakukan proses upaya apapun, hukum apapun. Namun faktanya kita melihat di media, sedikit-sedikit saudara FA ini memberikan ancaman mau lapor, sedikit-sedikit mau lapor, sedikit-sedikit mau lapor. Nah, saya pikir ini ada semacam satu arogansi yang sangat tinggi ya. Nah, itu terlihat ya dari kalimat yang disampaikan di beberapa media. Saya nggak paham ya. Kita ini juga sebagai seorang advokat ya, sangat menjunjung tinggi moralitas dan etika. Saya mendengarkan saja bahasa ini agak aneh saya dengar ya. Sampai dia katakan, saya pastikan akan masuk neraka gitu. Seakan-akan ini mengambil satu kualitas ilahi ya, mengambil satu kualitas ilahi menjadi potensinya menghantarkan seseorang itu ke neraka. Ini bagaimana? Ini kita bingung ya, kita sebagai seorang advokat yang menjunjung tinggi nilai moralitas dan sebagai pemangku officium nobile, kita menyampaikan kalimat demikian. Emang siapa sih yang bisa memastikan orang masuk neraka? Nah, ini hal seperti inilah yang membuat kita akhirnya menganggap ada sebuah hal yang aneh ya, dan tidak sepatutnya menurut saya. Apalagi kalau kita bicara jam terbang beliau ini kan bukan jam terbang kaleng-kaleng dalam bahasa sekarang ya. Jam terbangnya sudah cukup tinggi. Tapi ya kalau seperti ini modelnya, ya kita akan kawal persoalan ini. Permasalahan itu kan kita kawal ya. Teman-teman boleh sampaikan ya, kita akan kawal persoalan ini sampai kita pikirkan seperti apa disampaikan oleh klien kami. Bila penting mau ketemu di dalam juga oke lah ya. Seperti itu. Akan baku hantam kalau ketemu. Oh, saya itu gini ya, kalau ditanya akan baku hantam apa enggak, saya itu sayang sama dia. Gimana kalau seseorang yang sayang itu, kadang-kadang kalau untuk menegur seseorang itu harus ada sentilan-sentilan sedikit kan. Makanya nanti kita lihat aja. Mudah-mudahan dia ketemu sama saya. Saya sih cepat itu aja. Terserah lah mau ketemunya di dalam. Meskipun kami tuh nggak yakin ya kalau akan ketemu berdua di dalam, karena bisa jadi cuma dia sendiri yang ada di dalam kan gitu ya. Kami nggak yakin, tapi mau ketemu di dalam, mau ketemu di luar, mudah-mudahan saudara FA jangan sampai Anda ketemu sama saya. Nah, itu aja poin-poinnya kan. Saya ngomong benar-benar sebagai seseorang yang lelaki. Berbeda dengan mungkin sahabat saya Densu ya. Kalau Densu datang mungkin ke dia minta dihajar. Kalau saya pastikan apa yang dia ucapkan kepada saya, apa yang dia ancamkan kepada saya akan lakukan terlebih dahulu kepada dia. Nah, itu deh poinnya. Ya, saya pastikan. Saya nggak peduli. Saya dengan apa yang saya ucapkan itu akan saya pegang. Lidah saya ini adalah tanda tangan saya. Kalau saya ucapkan maka saya akan pegang sampai akhirat. Itu dia poinnya. Ya, satu sisi begini. Ini ada tambahan yang paling penting. Karena saya tadi sudah mengingatkan tidak ingin keluar daripada substansi, saya mau sampaikan. Kalau dia sempat keberatan dengan ucapan saya, gara-gara saya bilang saudara FA ini menunjukkan bahwa dia itu menangani perkara saya pada saat itu gagal. Kan begitu kan? Saya tidak pernah mengatakan bahwa gara-gara dia saya masuk penjara. Nah, dia membolak-balikkan fakta itu. Tapi saya mau teman-teman netizen di luaran sana untuk menilai. Pada saat menangani perkara saya, coba teman-teman buka jejak digital semua ada. Saya pernah tulis sebuah surat, yang mana surat tersebut digunakan untuk pembelaan terhadap perkara saya, pembelaan terhadap perkara saya. Saya minta FA untuk mengucapkan atau membacakan surat tersebut di ruang publik. Apa yang dia lakukan? Justru dia ambil surat saya tersebut, dia bawa keluar, dia malah bergening dengan seseorang BK ya kan? Dengan seorang wanita yang bernama BK, dia sobek surat saya. Itu ada pengakuannya di jejak digital yang mungkin teman-teman bisa lihat. Yang kedua, dia pernah datang masuk ke dalam rutan untuk membesuk saya dengan saudara G ya. Akhirnya pada saat dia di dalam, dia besuk, dia buka handphone, dia videokan saudara G yang mengakibatkan saudara G masuk ke dalam sel tikus atau sel isolasi. Dan saya pada saat itu juga mendapatkan teguran keras dari pihak rutan. Menurut teman-teman netizen, kira-kira apakah seorang advokat menangani perkara dengan cara-cara seperti itu? Apakah dengan dia melakukan hal itu, dia tidak memikirkan bagaimana posisi seorang klien yang saat itu mengalami masa tahanan di dalam rutan itu sendiri gitu. Jadi silakan teman-teman netizen menilai gitu ya. Jadi sedikit lagi ya dari kami kuasa hukum ya. Terkait laporan kami pasal 27E Undang-Undang ITE Junto ke 45. Ini adalah soal serius ya.
tentu ini adalah hal yang perlu kami sampaikan kepada saudara FA, di mana menyerang martabat daripada klien kami. Sebaiknya memang kami sangat berharap beliau dapat menyadari ini adalah sebuah kekeliruan, ya. Apabila memang beliau mau minta maaf, tentunya kami tidak akan melanjutkan kepada upaya hukum lain. Karena apa? Kita paham ya, teman-teman ya, Undang-Undang ITE pasal 227A itu, di mana memang di situ diatur pelaksananya adalah SK bersama ya, yaitu Kapolri, Kejagung dan Kemeninfo ya. Apabila memang kita tidak dapat membuktikan, pastinya memang nanti ini akan memiliki upaya hukum atau memiliki risiko hukum. Namun apabila yang bersangkutan tidak dapat membuktikan apa yang disampaikan, misalnya terkait kepada klien kami adalah meminjam uang atau dikatakan menyembunyikan barang bukti secara bersama-sama suami istri ya, ini kan persoalan yang menurut saya adalah tidak dapat menjaga kerahasiaan klien setelah pasca menjadi kuasa. Tentu kami bisa juga nanti akan sampai untuk kepada upaya lain, mungkin bisa ke Dewan Kehormatan ya, mungkin bisa seperti itu. Lebih fatal lagi bukan rahasia malah menfitnah klien lah itu. Ya itu ya, Parah itu ya teman-teman ya. Tapi kita berharap ini dapat disikapi dengan baik lah. Demikian. Ya, coba nih. Ada kalimat yang diucapkan saudara F itu bahwa saudara Pablo menyembunyikan barang bukti. Barang bukti yang mana? Kalau kita merujuk pada putusan nomor 1327 tahun 2019, itu ada 105 halaman. Di situ ada puluhan barang bukti. Tidak ada kata-kata atau kalimat dalam pertimbangan majelis hakim saudara Pablo menyembunyikan barang bukti. Di halaman berapa? Kami tidak menemukan itu. Jadi tolonglah, jangan mengada-ngada menyebarkan bahwa Pablo menyembunyikan barang bukti. Coba tunjukkan di mana di halaman putusan itu ada. Ya, nomor 1327 tahun 2019. Ya, oke. Saya kira itu ya. Cukup Bang. Ya. Cukup ya, Hukuman ya. Yuk.